Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga desaku. Di kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara menegur BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Ini disclaimer dulu ya, saya ini adalah salah satu anggota BPD di satu desa di Jawa Timur. Jadi yang ingin kami sampaikan ini adalah edukasi kepada warga masyarakat. Barangkali ada warga masyarakat yang tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap BPD. Warga desa, kadang kita merasa jengkel mengamati pembangunan yang ada di desa kita. Bahkan juga barangkali ada yang juga sampai marah-marah. Karena kita sebagai warga desa merasa bahwa adanya undang-undang desa dan keadaan sebelum undang-undang desa itu, kita merasakan tidak ada yang berubah secara signifikan. Pembangunan terasa begitu lamban dan tidak terukur apa dampak yang dirasakan di desa semenjak undang-undang desa diberlakukan di tahun 2014 yang lalu. Sementara di desa sebelah kita lihat pembangunan begitu nampak. Inovasi-inovasi di desa begitu terlihat dan tentu saja pendapatan yang diperoleh oleh desa tersebut juga meningkat. Kesejahteraan warga pun juga tumbuh seiring dengan perubahan yang ada. Ada apa sesungguhnya? Siapakah yang layak untuk disalahkan? Apakah kepala desakah ataukah BPD? Tentu ini seperti sebuah lingkaran setan. Satu sama lain tentu tidak mau untuk disalahkan. Namun, sebagai perwakilan masyarakat, di video ini kita akan memfokuskan kepada kinerja BPD ketika sebuah desa tidak nampak perubahannya. Namun, sebagai warga desa biasa, kita tentu bingung apa yang dapat kita lakukan kepada BPD saat BPD tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Warga desa, di video ini kita akan tunjukkan bagaimana warga desa melakukan kritik perbaikan kepada BPD demi kemajuan desa kita. Warga desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menggali aspirasi masyarakat. 2. Menampung aspirasi masyarakat. 3. Mengelola aspirasi masyarakat. 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat. 5. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. 6. Menyelenggarakan musyawarah desa. 7. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 8. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. 9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. 12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian banyak tugas BPD sudah kita ketahui, namun di antara tugas-tugas tersebut kita masih belum bisa melihat secara teknis apa yang akan kita lakukan untuk melihat kinerja BPD. Nah, warga desa, barangkali kita juga perlu tahu fungsi dari BPD. Bahwa fungsi BPD itu ada 3. Yang pertama adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Di sini kita sudah sedikit mulai dapat menguak langkah apa yang dilakukan warga desa untuk melakukan kritik membangun kepada BPD, yakni melalui fungsi BPD. Fungsi yang manakah? Yaitu fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, dan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan juga fungsi untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Warga desa,
Salah satu peraturan desa yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa adalah RPJM desa. Nah, ini penting untuk warga mengetahui apa saja yang sudah dilaksanakan di desa kita dan mana yang tidak sesuai dengan harapan warga masyarakat di dokumen RPJM desa. Jadi kita akan sampaikan tahap penyusunan RPJM desa itu diawali dengan melaksanakan musyawarah desa oleh BPD dengan agenda 1. Penyampaian visi misi kepala desa yang baru saja terpilih. Yang kedua, pandangan pokok pikiran BPD. Dan yang ketiga, aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa tersebut. Kemudian kepala desa membentuk tim penyusun RPJM desa, dilanjutkan dengan tim penyusun RPJM desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis kabupaten kota dan program yang ada di RT dan RW. Selanjutnya, tim penyusun RPJM desa melakukan pengajian keadaan desa melalui musyawarah dusun atau kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif desa. Musyawarah ini yang akan menghasilkan rumusan kebutuhan warga yang akan dituangkan di dalam RPJM desa. Ini adalah titik pokok nanti yang akan kita ukur apakah usulan-usulan dari warga desa itu sudah dilaksanakan atau belum oleh pemerintah desa. Kemudian tim penyusun RPJM desa melakukan pengkajian keadaan desa melalui musyawarah dusun atau kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif desa. Tim penyusun RPJM desa menyusun rancangan RPJM desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian rancangan tersebut diserahkan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa untuk diperiksa. Kemudian pemerintah desa menyelenggarakan musrenbang desa, penyusunan rancangan RPJM desa. Dan BPD selanjutnya menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati RPJM desa. Dan setelah itu BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Dan yang terakhir, setelah menjadi peraturan desa, maka wajib hukumnya pemerintah desa atau BPD untuk mensosialisasikan peraturan tersebut ke warga masyarakat untuk diketahui apa saja yang menjadi usulan-usulan warga masyarakat selama kepala desa ini akan memimpin di desa tersebut. Warga desa, dari sini kita akan mengukur apa yang sudah dilakukan oleh BPD itu apakah sesuai dengan fungsinya. Dengan cara silakan warga desa mengamati usulan-usulan warga desa yang tertuang di dokumen peraturan desa RPJM desa. Dan sekarang coba lihat di kanan kiri warga desa semua, apakah pembangunan yang ada di desa tersebut itu pertama sudah didasarkan atas usulan-usulan warga yang ada ataukah malah belum dilakukan pembangunan sama sekali. Jika sudah dilakukan pembangunan yang dilakukan di desa warga, silakan warga amati apakah pembangunan tersebut itu sesuai dengan usulan yang ada di dokumen peraturan desa RPJM desa. Dan jika ternyata pembangunan yang ada di warga desa itu tidak sesuai atau tidak banyak mengacu kepada dokumen RPJM desa, maka warga desa dapat menyimpulkan bahwa pembangunan yang ada itu tidak dilandasi atas usulan kebutuhan yang sudah diusulkan warga desa di dalam dokumen RPJM desa. Nah, di posisi ini silakan warga desa untuk melakukan kritik dan masukan kepada BPD bagaimana ini semua bisa dilaksanakan. Apakah BPD tidak melakukan proses kajian pada saat proses pengusulan program yang dilakukan oleh pemerintah desa, atau bahkan BPD kurang mampu untuk membaca arah kebijakan pembangunan desa sehingga
proses pembangunan yang diusulkan pemerintah desa lolos meski tidak sesuai dengan usulan kebutuhan warga. Dan bila perlu, warga desa pengusulan pemberhentian BPD manakala ketika masukan-masukan yang sudah disampaikan ini tidak membuahkan hasil, tidak digubris oleh BPD, sehingga ini akan punya dampak buruk ke depan karena proses pembangunan yang salah ini akan terus dilakukan dari tahun ke tahun. Semoga ini adalah awal, nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Secara teknis, apa yang harus kita lakukan sebagai warga desa supaya proses pembangunan di desa kita sesuai dengan usulan-usulan warga desa yang sudah dituangkan dalam peraturan desa di dokumen RPJM Desa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't